Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya akan sangat luar biasa, selalu terjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan dua informasi penting. Yang pertama adalah terkait dengan bantuan sembako yang nantinya itu akan diganti menjadi uang tunai. Dan selanjutnya ada 7 bantuan pemerintah yang akan segera dicairkan pada bulan Juni. Dan sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi sobat sosial yang mungkin baru bertemu atau baru bergabung di channel ini, mohon dukungan sobat sosial untuk bisa menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya, sehingga sobat sosial bisa terus mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial. Dan bagi sobat sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan sobat sosial untuk mengklik like dan membagikan ke media-media sosial yang lain, baik itu media Facebook, WhatsApp, Instagram, dan media-media sosial yang lainnya. Dan bagi sobat sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami bisa akan menjawabnya lewat chat, juga bisa akan kami jawab lewat video-video yang terbaru. Nah, sobat sosial, biar tidak penasaran dan tidak gagal paham, tentunya sobat sosial harus menyimak informasi ini sampai tuntas tentunya. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini terkait dengan aturan baru untuk bantuan sembako yang akan diganti menjadi uang tunai. Dan 7 bantuan sosial yang akan segera dicairkan pada bulan Juni. Nah, sobat sosial, bagi penerima bantuan sembako atau biasa disebut dengan bantuan pangan non-tunai yang disingkat BPNT, itu nantinya akan diganti menjadi uang tunai. Akan tetapi, uang tunai tersebut nantinya itu akan dibelanjakan tetap dalam bentuk pangan atau sembako. Dan ada beberapa kategori-kategori yang bisa menerima secara tunai, dan ini tidak semua untuk menerimanya. Nah, KPM yang bisa mengambil bantuan sembako secara tunai ini adalah merupakan KPM yang tidak bisa mengakses ya untuk mencairkan dana BPNT-nya, dikarenakan misalnya di tempatnya atau di desanya itu belum ada penyalur atau e-warung, atau bisa jadi mungkin di daerah yang terpencil jauh akses dari e-warung, dalam hal ini penyalur briling misalnya. Nah, di sini sobat sosial nantinya para KPM BPNT ini dananya akan langsung dicairkan oleh pos penyalur. Nantinya akan ada TKSK atau pendamping BPNT juga akan ikut memantau, mengawal terkait proses penyaluran ini. Dan nantinya untuk KPM yang akan mengambil uang tunai tersebut lewat pos penyalur juga akan mengisi surat pernyataan bahwa dirinya sudah menerima uang BPNT-nya sebesar 200.000 dan memberikan pernyataan akan membelanjakan dalam bentuk pangan. Dan juga nantinya dalam proses pembelanjaan, pendamping TKSK juga akan membantu mengawal proses pembelanjaan sembako tersebut. Jadi sekali lagi, untuk KPM BPNT tidak semua untuk menerima dalam bentuk tunai, akan tetapi hanya beberapa KPM saja yang jauh dari akses untuk penyalur atau briling misalnya. Jadi itu sobat sosial terkait dengan kriteria KPM yang bisa menerima bantuan sembako secara tunai. Dan kriteria lainnya adalah
eh, dia adalah warga Indonesia yang berada di 34 provinsi. Dan yang ketiga adalah dia sudah terdaftar di dalam DTKS. Dan tentunya juga untuk KTP dan KK-nya itu juga sudah valid dan sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi ini merupakan aturan terbaru dari petunjuk teknis di tahun 2021 untuk KPM BPNT yang kesulitan untuk mengakses dana bantuannya di agen Briling. Nah, Sobat Sosial, selanjutnya saya akan memberikan 7 informasi bantuan pemerintah yang nantinya akan dicairkan pada bulan Juni mendatang. Nah, bantuan yang pertama adalah bantuan pangan non-tunai atau BPNT tentunya. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan pangan non-tunai ini adalah bantuan sembako senilai Rp200.000 yang dibelanjakan dalam bentuk pangan. Dalam hal ini yang mengandung vitamin seperti buah-buahan dan sayuran. Yang kedua, protein nabati dan hewani seperti telur ayam dan juga ikan, daging ayam dan sebagainya. Selanjutnya juga karbohidrat seperti beras. Selanjutnya bantuan ini itu akan dicairkan setiap bulan dan pada bulan Juni mendatang juga nantinya akan dicairkan. Nah, untuk bantuan yang kedua adalah bantuan Presiden BPUM atau biasa dikenal dengan UMKM sebesar 1,2 juta ya. Jadi bantuan ini diperuntukkan bagi sobat sosial yang terdampak pandemi COVID-19 yang mempunyai usaha mikro, kecil, menengah. Nah, bantuan usaha ini bisa juga langsung mendaftar ke Dinas Koperasi dan UKM yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan untuk beberapa wilayah ada yang mendaftar secara online, ada juga yang mendaftar secara offline, bahkan ada yang langsung ditangani oleh pemerintah desa masing-masing. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000. Nah, bantuan langsung tunai dana desa ini diambil dari dana desa dan para penerimanya adalah merupakan warga miskin yang terdampak di masa pandemi COVID-19 ini. Dan datanya itu merupakan data yang berada di data DTKS dan juga non-DTKS. Dan ingin jika melihat warga yang mendapatkan bantuan tersebut, Sobat Sosial bisa langsung mengunjungi halaman SID sitkemenDesa.go.id. Di sana Sobat Sosial bisa langsung mengecek nama-nama penerima bantuan tersebut. Selanjutnya untuk bantuan yang keempat adalah bantuan diskon listrik ya. Jadi bantuan diskon listrik ini kalau sebelumnya itu 100% diskonnya, saat ini hanya 50%. Dan untuk yang menggunakan daya 450 volt ampere itu mendapatkan diskon 50%, dan yang menggunakan 900 daya volt ampere itu akan mendapatkan diskon 25%. Selanjutnya untuk bantuan yang kelima adalah bantuan insentif kartu prakerja. Nah, kita tahu bersama bahwa bantuan ini pada saat pasca pelatihan akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp1 juta, dan pasca pelatihan itu juga akan mendapatkan insentif sebesar Rp2.400.000 yang dibagi menjadi 4 bulan sejumlah Rp600.000. Dan pasca pelatihan untuk survei itu juga akan mendapatkan dana sebesar Rp150.000. Selanjutnya untuk bantuan yang keenam adalah bantuan subsidi gaji atau upah. Nah, bantuan ini rencananya akan diperpanjang dan akan dicairkan pada bulan Juni mendatang. Akan tetapi tidak seluruh penerima ini akan mendapatkan semuanya,
atau tidak semuanya para pekerja akan mendapatkan bantuan ini. Yang akan mendapatkan adalah mereka-mereka atau para pekerja yang pada tahun kemarin itu belum pernah mendapatkan bantuan tersebut. Selanjutnya, untuk bantuan yang ketujuh adalah bantuan sosial tunai Rp300.000. Nah, kita tahu bersama bahwa pemerintah akan memperpanjang bantuan sosial tunai sebesar Rp300.000 yang akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia dan akan dicairkan pada bulan Juni mendatang. Nah, Sobat Sosial, itulah 7 informasi bantuan pemerintah yang nantinya akan cair pada bulan Juni mendatang. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam kemanusiaan.